Pernahkah kalian membayangkan sebuah tim raksasa bertabur bintang yang difavoritkan menjadi juara dunia justru dibuat tak berdaya, mati kutu, dan dipaksa pulang dengan kepala tertunduk lesu? Ya, lupakan ekspektasi soal drama adu penalti yang menegangkan atau aksi saling balas gol yang epik. Hari ini seluruh mata di dunia menjadi saksi bisu bagaimana Kylian Mbappe dan armada timnas Prancis hancur lebur tanpa ampun di tangan Spanyol. La Roja sukses mempecundangi Les Bleus dengan skor meyakinkan 2 gol tanpa balas di panggung megah semifinal Piala Dunia 2026. Ini bukan lagi sekadar soal skor akhir di papan reklame stadion, kawan. Ini tentang bagaimana sebuah tim memberikan pelajaran sepak bola. Sebuah masterclass mutlak yang membuat skuad asuhan Didier Deschamps terlihat seperti tim amatir yang kebingungan di atas lapangan selama 90 menit penuh. Kalau kalian mengira Prancis bakal memberikan perlawanan sengit sampai titik darah penghabisan, kalian salah besar. Spanyol mendikte permainan dari detik pertama peluit dibunyikan sampai peluit panjang ditiupkan. Kenapa Prancis yang begitu perkasa bisa sebegitu buntu? Apa sebenarnya rahasia taktik Luis de la Fuente yang sukses memborgol pergerakan seorang Kylian Mbappe? Tarik napas yang dalam, siapkan kopi kalian, dan tonton video ini perlahan sampai habis. Kita akan bedah tuntas setajam-tajamnya malam kelam runtuhnya Menara Eiffel di tanah Amerika. Mari kita tarik mundur sejenak dan rasakan dulu atmosfer gilanya. Laga semifinal ini digelar di bawah atap raksasa Stadion AT&T di Arlington, Texas. Panasnya cuaca di luar stadion seolah berbanding lurus dengan tensi yang ada di dalam lapangan. Di atas kertas, Prancis datang ke pertandingan ini dengan reputasi yang sangat mengerikan. Coba kalian pikirkan sebelum menginjakkan kaki di laga semifinal ini, mereka sudah mencetak total 14 gol dan gawang mereka hanya kebobolan 2 kali di sepanjang turnamen. Itu adalah statistik dari sebuah tim bermental juara. Kylian Mbappe sendiri datang dengan status top scorer, sementara berkat torehan 8 golnya yang luar biasa. Publik Prancis dan bahkan banyak pengamat sepak bola dunia sangat menjagokan Prancis bisa melaju mulus ke partai puncak. Kedalaman skuad mereka tidak masuk akal, dari kiper sampai striker, semuanya adalah pemain bintang di klub-klub top Eropa. Tapi, mari kita bicara soal lawannya. Spanyol yang datang menantang malam ini bukanlah tim kemarin sore yang bisa digertak dengan nama besar. La Roja adalah raksasa Eropa yang perlahan tapi pasti merajut kembali kekuatan super mereka di bawah tangan dingin Luis de la Fuente. Pelatih jenius ini berhasil meracik perpaduan yang sangat sempurna antara darah muda yang meledak-ledak dan kebijaksanaan para veteran. Di satu sisi mereka punya pemain fenomenal yang belum genap berusia 20 tahun seperti Lamine Yamal, dan di sisi lain mereka dikendalikan oleh jenderal lapangan tengah paling cerdas di dunia saat ini, Rodri. Spanyol datang bukan untuk bertahan, mereka datang untuk bermain sepak bola dengan cara mereka sendiri, menguasai bola, mematikan ruang, dan mencekik lawan perlahan-lahan. Sejak menit pertama pertandingan dimulai, kita sudah bisa melihat narasi apa yang akan tercipta. Prancis seperti biasa mencoba mengambil inisiatif serangan cepat. Mereka mengandalkan kecepatan sayap-sayap mereka. Dembele di kanan, Mbappe di kiri, mencoba mencari celah sekecil apapun di pertahanan Spanyol. Namun, apa yang terjadi di atas rumput hijau sungguh di luar dugaan siapapun. Lini pertahanan Spanyol yang dikomandoi oleh duet Aymeric Laporte dan bek muda sensasional Pau Cubarsí tampil dengan ketenangan level dewa. Mereka tidak panik saat ditekan. Laporte, yang ironisnya lahir di Prancis, seolah tahu betul cara berpikir para penyerang Les Bleus. Setiap kali Prancis mencoba mengirim umpan terobosan, Laporte dan Cubarsí sudah ada di sana, memotong arah bola jauh sebelum si kulit bundar menyentuh area sepertiga akhir. Lini tengah adalah kunci dari kehancuran Prancis. Deschamps memasang trio andalannya, tapi mereka terlihat seperti orang kebingungan mengejar bayangan. Rodri, Fabian Ruiz, dan Dani Olmo bermain umpan-umpan pendek yang sangat presisi. Taktik tiki-taka modern ini membuat Prancis harus terus berlari tanpa menyentuh bola. Kelelahan fisik mulai terlihat, dan yang lebih parah, kelelahan mental mulai menggerogoti konsentrasi skuad ayam jantan. Mereka mulai frustrasi karena setiap kali merebut bola, dalam hitungan detik Spanyol sudah melakukan counter press yang membuat bola kembali berpindah penguasaan. Mimpi buruk bagi publik Prancis itu akhirnya benar-benar tiba saat jam pertandingan menginjak menit ke-22, sebuah momen krusial yang meruntuhkan moral Les Bleus. Aktor utamanya, tentu saja sang wonderkid, Lamine Yamal. Sehari setelah merayakan ulang tahunnya, pemuda ini menunjukkan magis yang membuat jutaan pasang mata terbelalak. Dia berhasil memaksa bek kiri Prancis, Lucas Digne, masuk ke dalam situasi yang sangat tidak menguntungkan. Digne melakukan tendangan gegabah, kakinya tidak mengenai bola, melainkan menyapu bedan Yamal. Wasit yang berdiri tak jauh dari insiden itu tanpa ragu sedetik pun langsung menunjuk titik putih. Penalti untuk Spanyol.
Protes keras dari para pemain Prancis tidak digubris, dan tayangan ulang dari VAR mengonfirmasi bahwa itu adalah pelanggaran mutlak. Mikel Oyarzabal melangkah maju mengambil tanggung jawab sebagai eksekutor. Bayangkan tekanan di pundaknya saat itu. Puluhan ribu penonton di stadion berteriak, jutaan orang menonton dari layar kaca. Dan di bawah mistar gawang Prancis, berdiri raksasa bernama Mike Maignan, kiper yang punya reputasi luar biasa dalam menggagalkan tendangan penalti. Stadion mendadak hening. Oyarzabal mengambil ancang-ancang, menatap mata Maignan, dan berlari. Dengan ketenangan yang membekukan darah, ia menembak dengan keras, menaklukkan sang kiper itu dengan sempurna. Bola mengoyak jala gawang, gol! 1-0 untuk keunggulan Spanyol, gemuruh supporter La Roja pecah di Dallas. Sebagai catatan yang luar biasa, gol penalti ini menjadikan Oyarzabal setara dengan pencetak 30 gol legendaris Spanyol lainnya dalam sejarah. Tertinggal 1 gol di awal babak pertama membuat Prancis tersengat. Seperti harimau yang terluka, mereka mencoba membalas. Deschamps meneriaki instruksi dari pinggir lapangan, meminta timnya menaikkan garis pertahanan. Tapi masalahnya, lini tengah Prancis benar-benar kehabisan akal. Umpan-umpan panjang ke arah Mbappe selalu berhasil dinetralisir. Saat babak pertama berakhir, statistik menunjukkan penguasaan bola Spanyol mencapai angka 68%. Sebuah dominasi absolut yang membuat Prancis masuk ke ruang ganti dengan kepala tertunduk. Skor 1-0 bertahan hingga turun minum. Di ruang ganti, kita hanya bisa membayangkan amarah dan kebingungan yang terjadi di kubu Prancis. Memasuki babak kedua, Didier Deschamps tahu dia harus melakukan sesuatu yang drastis. Ia tidak bisa menunggu lebih lama. Ia melakukan perombakan taktik, menarik keluar pemain yang kurang efektif, dan memasukkan energi baru dari bangku cadangan. Manu Kone dan Desire Doué dimasukkan secara bertahap. Ekspektasi seluruh penonton di dunia saat itu sama. Prancis akan keluar menyerang secara brutal, melakukan kurungan habis-habisan di area pertahanan Spanyol. Namun, sepak bola seringkali kejam bagi mereka yang lengah. Alih-alih bertahan total untuk mengamankan keunggulan 1 gol, Spanyol justru bermain dengan sangat cerdas. Mereka menyerap tekanan Prancis, membiarkan mereka maju, dan kemudian memberikan pukulan knockout yang sangat menyakitkan lewat skema serangan balik yang dirancang dengan brilian. Tepat di menit ke-58, lahirlah gol yang benar-benar menghancurkan sisa-sisa mental para pemain Prancis. Bek kanan Spanyol, Pedro Porro, yang malam itu bermain kesetanan, menginisiasi sebuah serangan dari sisi sayap. Alih-alih melakukan umpan silang lambung seperti biasanya, ia merangsek ke tengah dan melakukan kombinasi umpan 1-2 yang luar biasa cair dengan Dani Olmo. Pertahanan Prancis yang terlanjur naik tinggi dan kehilangan fokus, terlambat menutup celah. Umpan pantul dari Olmo membelah garis pertahanan Les Bleus bagai pisau panas membelah mentega. Porro menerima umpan itu tanpa celah di dalam kotak penalti, tidak melakukan sentuhan ekstra, dan langsung melepaskan tembakan voli keras mendatar ke pojok bawah gawang. Mike Maignan meregangkan tubuhnya semaksimal mungkin. Namun laju bola terlalu deras dan penempatannya terlalu sempurna. Boom! 2-0 untuk Spanyol. Setelah gol kedua ini tercipta, pertandingan seolah sudah selesai bagi Prancis. Atmosfer di kubu mereka berubah menjadi sangat suram. Bahasa tubuh para pemain berbicara lebih nyaring dari kata-kata. Pundak yang turun, tatapan kosong, dan rasa frustrasi yang tak tertahankan. Kylian Mbappe, sang kapten yang diharapkan menjadi juru selamat, malam itu benar-benar dimatikan. Ia beberapa kali menjemput bola hingga ke tengah lapangan, namun pergerakannya selalu ditutup tanpa ampun oleh Marc Cucurella. Bek berambut ikal itu tampil seperti orang kesurupan. Tackle-tacklenya bersih, penempatan posisinya sempurna, dan ia memenangkan nyaris setiap duel fisik melawan Mbappe. Di 10 menit terakhir plus tambahan waktu, Prancis mencoba segala cara. Umpan silang membabi buta, tendangan dari luar kotak penalti, semuanya dikerahkan. Namun kiper Spanyol, Unai Simon, membuktikan kelasnya malam ini. Ia tidak hanya tangkas menepis tembakan, tapi ia berani maju keluar dari sarangnya, bertindak sebagai sweeper kiper, menyapu bola-bola terobosan berbahaya sebelum sempat dikejar oleh penyerang Prancis. Ia membaca pertandingan dengan sangat baik. Dan akhirnya, momen yang dinanti itu tiba. Peluit panjang berbunyi nyaring membelah udara stadion AT&T. Papan skor elektronik raksasa menunjukkan angka yang tak bisa diubah lagi, Spanyol 2, Prancis 0. Para pemain Spanyol berhamburan ke tengah lapangan, berpelukan merayakan kelolosan mereka ke partai puncak. Sementara para pemain Prancis tergeletak di atas lapangan, meratapi nasib dan kegagalan yang begitu menyesakkan dada. Dalam konferensi pers seusai laga, pelatih Prancis Didier Deschamps dengan wajah lesu secara terang-terangan mengakui bahwa timnya malam ini kalah kelas. Ia mengakui bahwa Spanyol bermain jauh lebih baik,
lebih terorganisir, dan pantas melaju ke final. Tapi, ada satu fakta sejarah yang jauh lebih menyakitkan bagi publik Prancis saat ini. Spanyol kini seolah telah berevolusi menjadi kutukan nyata dan mimpi buruk paling mengerikan bagi mereka. Coba kalian resapi fakta ini adalah ketiga kalinya secara beruntun Spanyol sukses menyingkirkan Prancis di babak semifinal turnamen mayor. Dimulai dari Euro 2024 di Jerman, kemudian di ajang Nations League 2025, dan kini puncaknya di Piala Dunia 2026. La Furia Roja benar-benar menjadikan Les Bleus sebagai pelanggan tetap yang selalu mereka pulangkan di fase genting. Kemenangan gemilang tanpa celah ini memastikan Spanyol menyegel satu tempat di partai final Piala Dunia 2026 yang akan digelar di MetLife Stadium yang ikonik di New Jersey akhir pekan nanti. Skuad asuhan De La Fuente ini sekarang bisa kembali ke hotel, beristirahat, dan duduk santai sambil menunggu siapa yang akan menjadi lawan mereka. Apakah Inggris yang akan lolos atau sang juara bertahan Argentina yang dipimpin Lionel Messi yang baru akan bertarung mati-matian esok hari di Atlanta? Lewat pertandingan malam ini, Spanyol sudah mengirimkan pesan bahaya ke seluruh dunia. Mereka membuktikan bahwa mereka memiliki kedalaman skuad super mumpuni, lini pertahanan sekuat baja, lini tengah yang bisa mendikte tempo sesuka hati, dan skema serangan mematikan yang efisien. Siapapun lawan yang berani menantang mereka di final nanti harus bersiap menghadapi badai La Roja yang sedang berada di puncak performa. Sementara itu, untuk Prancis, mereka harus segera memulihkan kondisi mental yang hancur lebur ini. Karena suka atau tidak, mereka masih harus memainkan laga hiburan perebutan tempat ketiga pada hari Sabtu di Miami, sebuah laga yang sejujurnya tidak ingin dimainkan oleh tim manapun yang baru saja kalah di semifinal. Nah, setelah membedah habis-habisan pembantaian taktis di laga ini, sekarang saatnya saya melempar bola panasnya ke kalian. Menurut pandangan kalian, kira-kira siapa yang akan menjadi lawan Spanyol di laga final nanti? Gas, ramaikan komen di bawah kita debat sehat di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya.